Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial cara mencari literatur di platform Science Direct. Pasti di sini banyak dari kalian yang bingung gimana sih caranya mencari literatur, khususnya di platform Science Direct. Nah, di sini aku ingin membagikan tips and trick agar kalian bisa lebih cepat dan mudah mencari literatur yang kalian inginkan, terkhususnya untuk mahasiswa ataupun mahasiswi Universitas Diponegoro. Oke, langsung aja. Pertama yang kalian lakukan adalah login ke akun SSO kalian. Nah, setelah login, kalian scroll ke bawah sampai menemukan aplikasi dan layanan. Kemudian cari jurnal yang dilanggan Undip dan klik. Kemudian kalian akan menemukan beberapa jurnal yang telah dilanggan Undip seperti Science Direct, Scopus, Cambridge, Emerald, dan lain sebagainya. Karena kita fokusnya di Science Direct, maka kita klik yang ini. Kemudian halaman ini akan memunculkan beberapa search box yang telah dilihat. Kalian bisa mengisi search box ini. Untuk yang sebelah kiri sendiri, yaitu find articles with these terms. Kalian bisa mencari jurnal ataupun artikel dan query yang telah kalian miliki. Kalian bisa memasukkannya dengan nama judul buku ataupun jurnal. Yang tengah ini digunakan ketika kalian ingin lebih spesifik mengenai istilah apa yang terkandung di dalam jurnal atau artikel yang dicari, atau bisa juga diisi dengan judul buku. Nah, untuk yang di sini sendiri, yang paling kanan sendiri ini kalian isi dengan nama penulis artikel atau jurnal yang kalian cari jika tahu namanya. Kalian bisa mengisi ketiga search box tersebut jika ingin hasil yang lebih spesifik. Kemudian jika kalian scroll ke bawah, nah ini kalian bisa menemukan artikel atau jurnal yang sudah dikelompokkan sesuai bidang yang terkait. Misalnya sendiri ada Physical Science and Engineering. Nah, Life Science, Health Science ini dikelompokkan masing-masing. Di bagian ini kalian bisa langsung untuk mencari artikel atau jurnal yang kalian butuhkan sesuai bidangnya. Namun bidang yang tertera di sini masih belum lengkap. Untuk mencari artikel atau jurnal yang spesifik dengan bidang yang kalian cari, kalian bisa scroll lagi ke atas. Di bagian ini, Journal and Books, kalian klik. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Kalian bisa langsung mengisi search box di sini. Atau kalian jika ingin bidang yang lebih spesifik lagi, kalian bisa ke all subjects area ini dan pilih sesuai dengan bidang yang kalian cari. Misalnya medicine and dentistry. Ini akan memunculkan 7.230 publications. Setelah sudah dipilih, maka hasil yang keluar di sini adalah tadi 7.230 publication. Jika merasa masih ada yang kurang, kalian bisa menambahkan di bagian all secondary subjects area. Kalian pilih mau yang mana, misalnya forensic medicines. Nah, dari 7.000 maka berkurang menjadi 311 publications. Bagian ini membuat hasil yang keluar lebih spesifik dengan bidang yang kalian inginkan, sehingga hasil yang keluar akan lebih sedikit. Selanjutnya, jika kalian sudah memiliki query dan ketentuan spesifik lainnya, kalian bisa dapat langsung menggunakan fitur penelusuran lanjut atau advanced search di sini. Nah, advanced search ini adalah teknik pencarian yang menggunakan parameter atau filter khusus untuk mempersempit dan meningkatkan relevansi hasil pencarian dalam database akademik atau mesin pencari informasi. Nah, tadi kan di sini ada advanced search ya, bagian ini. Tapi tadi di halaman pertama, halaman paling awal, di sini juga advanced search. Kalian bisa langsung mencarinya di sini tanpa harus ke Journal and Books. Nah, sekarang kita bahas untuk fitur advanced search sendiri. Aku bakal jelasin satu persatu fungsi dari metadata
12 metadata yang ada ini. Yang pertama, ada find article with these terms. Ini digunakan untuk memasukkan kata kunci atau frasa tertentu. Kemudian, Science Direct akan mencari istilah tersebut di seluruh bagian dokumen, kecuali pada bagian referensi. Di sini ada in this journal and books. Ini dipakai untuk memasukkan judul jurnal atau buku tertentu sehingga hasilnya akan hanya terbatas pada publikasi tersebut. Kemudian ada years, berfungsi untuk membatasi rentang tahun terbit jurnal atau buku yang diinginkan. Kemudian author, ini digunakan untuk memasukkan nama author tertentu sehingga hasil literatur yang diinginkan sebatas jurnal atau buku yang dikarang author tersebut. Kemudian ada author affiliation, ini digunakan untuk tempat penulis bekerja atau berafiliasi saat penelitian dilakukan, yang biasanya berupa universitas, lembaga riset, atau organisasi tertentu. Kemudian ada volume, ada issue, ada page. Ini digunakan untuk mencari artikel dalam jurnal berdasarkan edisi terbitnya. Kemudian bawahnya ada title, abstract, or author-specific keywords. Metadata ini memungkinkan pencarian berdasarkan, misalnya jika kata kunci ada di judul, di title, hasil yang muncul adalah artikel dengan topik yang disebutkan langsung. Jika ada di abstrak, hasil pencarian mencakup artikel yang membahas topik tersebut, meskipun tidak ada di judul. Sedangkan jika berdasarkan kata kunci penulis, maka hasil yang ditampilkan akan lebih spesifik karena menggunakan istilah yang dianggap paling relevan oleh penulis artikel tersebut. Kemudian di bawahnya ada title. Ini digunakan untuk mencari artikel yang mengandung kata kunci tertentu dalam judulnya. Kemudian ada reference. Ini membantu menemukan artikel yang mencantumkan referensi tertentu dalam daftar pustaka. Kemudian ada ISSN atau ISBN. Ini berfungsi untuk menemukan buku atau jurnal berdasarkan nomor uniknya. ISBN sendiri ini digunakan untuk buku, sedangkan ISSN ini untuk jurnal dan publikasi berkala. Nah, setelah kalian mengetahui konsep dasar mengenai advanced search dan menentukan query yang kalian inginkan, langkah selanjutnya aku akan membantu kalian untuk menemukan literatur yang kalian inginkan. Langkah pertama, kalian ketik di find articles with these terms dengan query yang telah kalian kembangkan. Misalnya aku akan mengetik information seeking behavior and students research effectiveness or academic performance and dalam kurung impact or influence or effect. Query ini dirancang untuk memperluas cakupan pencarian dengan pertimbangan berbagai istilah yang relevan. Penggunaan operator logika seperti and, or, dalam kurung sangat penting untuk memperjelas hubungan antara kata kunci. Dan kemudian di sini kita ketik jurnal. Karena tujuan utama kita adalah mencari jurnal dengan bidang yang ingin kita cari, maka jurnal-jurnal ini kita abaikan. Karena kita hanya fokus untuk mencari jurnal ilmiah yang relevan dengan bidang informasi, bukan jurnal medis ataupun sebagainya yang tidak sesuai dengan topik yang kita cari. Kemudian untuk tahun, kalian bebas untuk mengisi tahun berapa yang kalian inginkan. Misalnya 2020 ya, sampai 2024. Nah, fitur ini dapat menyaring jurnal-jurnal yang terbit pada periode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Namun, jika kita hanya mencari berdasarkan judul jurnal tanpa memperhatikan tahun penerbitan, fitur ini bisa diabaikan. Untuk fitur bawah ini, kalian bisa mengabaikannya karena kita masih belum mengetahui apa author atau volume, issue, page, title, ISN atau ISBN dan lain sebagainya. Karena kita hanya mengetahui query dan menginginkan tahun terbitnya serta journal information. Kemudian setelah itu kita akan mengeklik tombol search ini.
Nah, Science Direct akan menampilkan hasil pencarian berupa jurnal-jurnal yang relevan dengan query yang telah kita masukkan. Dari hasil ini, kita bisa memilih artikel atau jurnal yang paling sesuai dengan topik penelitian kita. Jika menurut teman-teman hasil dokumen yang dihasilkan dengan menggunakan query tersebut masih belum spesifik, maka kalian bisa mengembangkan query tersebut dengan berbagai macam cara. Berikut ini aku bakal jelasin bagaimana sih caranya untuk mengembangkan query. Nah, cara pertama yaitu kalian bisa mengembangkan query dengan cara mencari padanan kata atau sinonim dari kata tersebut. Contoh sinonimnya yaitu knowledge seeking behavior. Maka teman-teman bisa mencoba memasukkan kembangan query tersebut, seperti student efficiency competition atau academic achievement. Kemudian cara kedua yaitu kita bisa mengembangkan query dengan cara mencari lawan kata atau antonim dari query tersebut. Contoh antonim pada query kedua yaitu student poor research skills. Kemudian pengembangan query selanjutnya yaitu pada border terms adalah pembatas dari kata-kata yang memiliki kategori yang sama dengan query kita. Contoh border terms dari query pertama yaitu information literacy dan learning strategies. Kemudian yang keempat ada narrow terms, juga bisa digunakan dalam mengembangkan query. Yang dimaksud dengan narrow terms sendiri yaitu pencarian kata yang lebih spesifik dari query yang kita miliki. Contohnya dari query kedua yaitu data analysis skills dan citation management. Kemudian yang terakhir ada related terms. Ini dimaksudkan dengan related terms yaitu pencarian kata yang memiliki keterkaitan konsep dengan query kita. Contohnya ada dari query ketiga yaitu study habits. Nah, kembali lagi ke Science Direct. Jika kalian sudah mengetahui literatur yang ingin dicari, entah mungkin kalian mengetahuinya dari dosen, atau mungkin dari daftar pustaka, atau literatur lainnya, kita bisa menggunakan search box yang ada di awal tadi. 3 ini. Pada text box ini, terdapat find article with the terms untuk judulnya. Contohnya jika aku mau mencari tahu artikel dengan judul Beyond Borders, nah kalian bisa langsung memasukkannya. Kemudian untuk in this journal or book title, untuk membatasi pencarian hanya dalam jurnal atau buku tertentu. Contohnya aku ingin memasukkan international Journal of Intercultural Relation. Kemudian untuk yang autornya sendiri, ini untuk mencari literatur yang ditulis oleh penulis tertentu. Misalnya kita mengetahuinya bahwa autornya itu Lin Jitang. Kita langsung mengeklik tombol search. Maka literatur yang kalian inginkan langsung muncul setelah kalian mengisi spesifikasi dari query yang kalian punya. Nah, ini berarti sudah tepat dalam memasukkan judul dan penulisnya. Ketika kalian memasukkan judul maupun nama penulisnya, kalian perlu berhati-hati karena jika kalian salah sedikit saja, maka literatur yang ingin kalian cari tidak dapat ditemukan. Coba kita buka jurnalnya. Nah, jadi begitulah cara kita mencari suatu literatur di platform Science Direct dengan beberapa fitur yang bisa kita gunakan, serta tips and triknya agar kita bisa lebih cepat menemukan literatur yang ingin kita cari. Semoga teman-teman yang menonton ini dapat merasa terbantu akan video yang telah aku buat. Sekian dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.